Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini saya ingin memberikan review dari pertandingan di Liga 1 antara Persib Bandung versus Madura United yang berakhir imbang dengan skor 1-1. Sebagai tuan rumah, tentu saja Persib Bandung diunggulkan untuk meraih kemenangan, teman-teman. Tapi ternyata Madura United sempat meraih keunggulan terlebih dahulu sebelum disamakan Persib Bandung melalui David da Silva dari tendangan penalti. Dari jalannya pertandingan kita bisa perhatikan bahwa para pemain Persib Bandung menguasai jalannya pertandingan. Mereka menyerang total ke lini pertahanan dari Madura United. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa para pemain Madura United di lini pertahanan sangat disiplin. Jarang sekali mereka melakukan kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persib Bandung. Jadi kalau kita melihat pertandingan tadi sore, terlihatlah duel itu lebih banyak terjadi di sektor sayap. Walaupun Madura United mengandalkan playmaker, yakni Hugo Gomez kan, maka itu para pemain Madura United juga bisa membangun serangan dari tengah. Tapi Persib memang terlihat lebih terfokus untuk membangun serangan dari kedua sektor sayap. Ada Rian Kurnia, ada Edo Febriansyah, kemudian di depan ada Beckham Putra, dan juga ada Ciro Alves. But the problem is, ketika menyerang dari sayap, suplai bolanya itu harus akurat ketika memberikan bola kepada pemain yang sudah mencari ruang di area pertahanan tim lawan. Nah, itu terlihat jelas sulit dilakukan oleh para pemain Persib yang melakukan pergerakan dari sektor flank. Maka itu beberapa kali, baik Maklok atau juga Rahmat Irianto harus juga push up. Mereka juga harus naik ke depan untuk membantu serangan. Dengan mereka naik, tentu ini juga mengundang resiko yang besar. Karena para pemain Madura United kan sangat fokus dalam bertahan dan hanya main counter. Dan Madura United kan banyak pemain-pemain mereka yang berasal dari Brazil, ada juga sekarang pemain dari Meksiko yang mengandalkan skill individu mereka. Jadi dalam melakukan transisi mereka akan bisa sangat berbahaya. Seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa salah satu kelemahan dari Persib Bandung adalah ketika mereka coba untuk mengantisipasi counter attack dari para pemain tim lawan. Sering banget para pemain Persib itu kecolongan, tapi di pertandingan tadi sore memang mereka tidak selalu kecolongan melalui counter attack, tapi para pemain mereka seperti Beckham Putra atau juga Rian Kurnia beberapa kali terlambat untuk cover up, untuk track back. Itu yang memberikan peluang kepada salah satu fullback dari Madura United untuk overlap dan juga coba untuk memberikan crossing-crossing yang berbahaya ke dalam kotak penalti pertahanan dari Persib Bandung. Sebetulnya dari penguasaan bola Persib Bandung ini unggul. Dan mereka memang bermain direct football. Jadi dapat bola cepat memberikan bola ke depan. Gak ada salahnya. Tapi harus juga memikirkan cara untuk bermain kombinasi passing. Seperti yang dilakukan oleh para pemain Madura United. Jadi teman-teman perlu perhatikan pertandingan tadi sore. Ketika para pemain Madura itu menguasai bola, mereka masih memainkan kombinasi passing di antara satu sama lainnya ketika mereka masuk ke final third. Atau ke sepertiga bagian penyerangan. Ketika mereka sudah masuk ke ruang pertahanan dari Persib, mereka masih main kombinasi passing. Tapi dari Persib, terlihat para pemain yang bermain di wing lebih banyak mengandalkan skill individu. Ketika memberikan crossing pun, mereka sulit untuk memberikan crossing yang berbahaya. Maka itu David da Silva tidak mendapatkan suplai bola yang dia butuhkan untuk bisa mencetak gol. That's why gol dari David da Silva dia cetak dari tendangan penalti. Berapa sih total peluang dari David da Silva di pertandingan tadi sore? Cuma satu dari free kick. Ketika yang dia ambil itu kan di babak kedua, bukan Maklok yang ambil. Ada satu lagi kesempatan tapi dia miss kick. Tapi gak banyak bola yang diarahkan kepada dia. Sedangkan dari Madura, nah mereka melihat pemain yang free di dalam kotak penalti itu mereka coba untuk memberikan umpan. Dan crossing-crossing mereka itu sering menciptakan kepanikan di ruang pertahanan dari Persib. Padahal ada banyak pemain Persib di dalam kotak penalti. Nah artinya koordinasi di antara para pemain yang berada di pertahanan dengan yang berada di tengah belum berjalan begitu baik. Karena beberapa kali ketika crossing masuk itu, justru ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Madura United. Contoh gol yang dicetak oleh Hugo Gomez. Walaupun memang Persib yang menyerang terus, tapi kan beberapa kali Madura menyerang ini terlihatlah mereka berbahaya banget dengan skill-skill individu yang diperagakan oleh para pemain mereka yang berasal dari Brazil. Jadi ketika gol dari Madura itu tercipta, teman-teman coba lagi lihat tayangan ulang ya dari gol ini. Nah kalian bisa melihat bahwa ada ruang yang terbuka di area pertahanan Persib di sebelah kanan. Beckham Putra track back, tapi dia tidak melihat ketika Novan itu melakukan overlap. Tidak ada pemain lain yang menutup pergerakan dari Novan. Sehingga Rivera kalau nggak salah bisa memberikan umpan, dan Novan mengangkat bola atau memberikan crossing ke dalam kotak penalti. Sebetulnya Maklok coba untuk menghalau, tapi bola terarah kepada Jaja. Nah artinya Jaja ini pintar mencari ruang. Dan juga crossingnya itu memang terarah ke ruang yang terbuka, di mana di sana
Jaja mengambil posisi. Sehingga Jaja mengontrol bola dan dia bisa melakukan finishing yang sempurna. Nah, saya sendiri ketika siaran tadi kaget juga Madura bisa mencetak gol karena sebetulnya Madura benar-benar fokus untuk bertahan. Tapi gol ini kan bisa mereka cetak di menit-menit awal. Jadi memang mereka coba untuk memanfaatkan celah di ruang pertahanan Persib. Mereka menunggu dulu. Ada gak ruang yang terbuka? Kalau tidak ada ruang yang terbuka, mereka tidak akan berani melakukan pergerakan menusuk ke dalam kotak penalti pertahanan Persib karena agak berbahaya. Jika bola kerebut, Persib transisi positifnya bisa cepat kan mereka punya pemain-pemain yang mengandalkan speed. Beckham Putra, Ciro Alves, Edo dan juga Rian Kurnia. Belum juga kalau Rahmat Irianto bisa tiba-tiba ikut mendukung serangan kan, karena memang dia perlu mendukung serangan lah untuk juga bisa memberikan support ya kepada pemain-pemain lain yang bergerak sangat aktif. Jadi memang ketika Jaja itu bisa melakukan finishing, ya tentu itu yang menambah pressure bagi para pemain Persib Bandung karena bermain di kandang sendiri, baru menit ke-5 atau menit ke-6, Jaja sudah mencetak gol. Tapi saya melihat para pemain Persib ini fighting spiritnya luar biasa. Namun kan di permainan sepak bola, fighting spirit saja tidak cukup, mereka harus bermain secara cerdas. Nah, saya melihat kekurangan dari para pemain Persib itu adalah kerjasama ketika mereka sudah memasuki ruang pertahanan dari Madura United. Beberapa kali para pemain dari Persib memaksakan ya untuk mengandalkan skill individu mereka. Padahal covering dari para pemain Madura itu bagus karena mereka betul-betul disiplin, betul-betul fokus untuk bertahan. Ya, para pemain Madura United itu paham jika mereka terlalu menyerang akan sangat berbahaya. Dan pelatih mereka Mauricio Souza juga mengandalkan strategi defend and counter. Nih klasik banget nih taktiknya. Bertahan aja dulu tapi counternya harus cepat. Dan kombinasi passingnya itu sangat cepat di antara para pemain Madura karena jaraknya gak jauh. Tapi dari Persib kita melihat ketika pemain coba untuk memberikan crossing jaraknya cukup jauh. Walaupun Persib juga bisa menciptakan beberapa peluang di babak pertama kan. Seperti dari Ciro Alves, juga dari luar. Kemudian Beckham Putra di depan mulut gawang. Sangat disayangkan ya dia miss ketika Dodi salah menghalau bola. Dan para pemain Madura tuh betul-betul membuat para pemain Persib tuh frustasi. Karena mereka juga banyak melakukan pelanggaran. Mereka bermain agresif. Maka itu ketika para pemain Persib tuh mau main counter, mau main transisi sudah dilanggar. Ketika mereka coba untuk penetrasi, mereka bisa dilanggar. Itu sangat menyulitkan bagi Persib. Dan memang Persib Bandung mendapatkan banyak free kick, banyak corner. Cuman sayang, tidak bisa mereka manfaatkan. Nah, saya memang sudah prediksi Coach Luis Mia kayaknya akan melakukan pergantian pemain. Tapi saya tidak menyangka yang ditarik adalah Beckham Putra. Karena Beckham ini kan pergerakannya bisa menusuk dari tengah, bisa main dari sayap. Dan dia memainkan Tyrone Del Pino. Tapi sangat disayangkan, Tyrone tidak bermain lama, kemudian cedera. Sangat disayangkan ya. Saya sendiri sedih melihat Tyrone itu cedera. Karena ya sebagai pemain asing, ini kan adalah momen dia ketika dia diberikan peluang untuk tampil. Ini kan debutnya, kasihan juga. Akhirnya dia cedera, nah saya belum tahu berapa lama dia cedera. Dia ditarik keluar, kemudian Ezra masuk. Tapi Persib ini serangannya tetap gencar. Namun mana kerjasamanya? Kerjasamanya nggak kelihatan. Jadi yang diperlukan tuh ketika sudah menguasai jalannya pertandingan, ketenangan untuk mengatur tempo. Dan juga seperti yang saya katakan di konten preview, harus menarik keluar para pemain Madura. Tapi para pemain Persib terlalu cepat mengambil keputusan untuk bergerak ke area pertahanan dari Madura. Nah itu bagi mereka juga lebih mudah untuk mengantisipasi serangan dari para pemain Persib. Terus apa yang perlu dilakukan oleh Coach Luis Mia? Melakukan pergantian pemain lagi. Apa yang dia lakukan? Dia memainkan Robbie Darwis. Ketika Robbie Darwis diturunkan, kan saya siaran, saya jelaskan ya Robbie Darwis ini untuk menambah tenaga. Jadi Robbie Darwis ini kan pemain yang ngeyel, dia berani juga mengambil keputusan untuk melakukan penetrasi dan juga dia punya keahlian untuk mengambil lemparan dalam yang jauh dan beberapa kali dia melakukan itu. Walaupun Robbie Darwis juga sekali melakukan kesalahan ya, sehingga tuh si Lulinia memberikan passing kepada Brandao, pemain baru dari Madura, dia coba untuk memberikan crossing tapi bisa dihalau. Dan akhirnya ketika kesulitan para pemain Persib untuk menciptakan peluang dan juga performa yang bagus dari Satria Tama, ternyata ada inisiatif dari Robbie Darwis yang melakukan pergerakan individu dan dia dilanggar pas ketika dia sudah masuk ke dalam kotak penalti. Dan tentu David da Silva yang mendapatkan tanggung jawab ini tidak mudah bagi dia untuk mencetak gol. Ini bebannya besar karena dia harus menyamakan kedudukan dan pertandingan kan sisa waktunya gak banyak lagi. Kalau nggak salah hanya beberapa mungkin 10 atau 12 menit lagi ya, saya lupa. Nah, tapi bagus juga David da Silva bisa membuat Satria Tama sulit membaca arah bola. Jadi dia menendang sedikit ke tengah ya. Satria Tama tuh gak berkutik sama sekali. Dan satu sama. Setelah itu memang Persib terus menyerang. Tapi final pass-nya ini yang saya melihat gak begitu bagus. Yang beberapa kali saya melihat Luis Mia juga tampak kecewa ya. Jadi kerjasama di antara para pemain itu harus efektif. Di sepertiga bagian lapangan penyerangan. Ketika mereka sudah masuk ke final third. Ketika mereka sudah masuk ke ruang pertahanan tim lawan. Karena untuk masuk ke ruang pertahanan tim lawan itu gak gampang.
Para pemain dari Persib bisa melakukan itu dengan baik. Dengan mudah mereka bisa masuk ke ruang pertahanan dari Madura United. Tapi setelah itu, kehilangan ide. Maka itu, Ciro juga ditarik keluar. Dimainkan Freds Butuan. Tapi ternyata gak ada perubahan lagi. Tapi ini kan baru pertandingan pertama. Nah tentu masih ada waktu lah bagi Persib, ya, bagi Coach Luis Mia untuk bisa melakukan evaluasi. Dan bagi Madura United, mereka bermain disiplin, mereka bermain baik. Bahkan mereka mendapatkan 2 peluang di babak kedua yang bisa saja terjadi gol. Ada double save dari Teja Pakualam. Jadi Teja Pakualam juga bermain baik ketika dia melakukan double save itu, yang peluang dari Jajak, kemudian peluang dari Malik Rizaldi. Tapi Persib harus bisa bermain lebih kompak lagi di lini depan. Nah di pertahanan ini sekarang sudah oke lah. Ya, beberapa kali haluan dari Rodriguez dan juga dari Suke Sato bagus. Tapi di depan mereka harus lebih kompak lagi. Kalau mau bermain individu, hanya coba untuk penetrasi, main secara individu ketika coba menusuk dari sayap, tentu akan sulit bagi Persib Bandung untuk mencetak gol. Dan seperti yang kita pahami, untuk meraih kemenangan di sebuah pertandingan sepak bola, yang diperlukan adalah gol. Jadi di next match bagi Persib, mereka harus lebih kompak di lini depan, dan seperti biasa bermain solid di lini pertahanan. Dan kalau bisa ada pemain kreatif yang dimainkan di tengah, agar opsi penyerangan bisa lebih bervariatif, tidak selalu terpaku menyerang dari kedua sektor flank. Sedangkan bagi Madura United, saya ingin melihat nanti ketika mereka bermain terbuka, ketika mereka bermain menyerang, karena mereka punya pemain-pemain yang bagus secara skill individu, dan pemain-pemain yang punya teknik permainan tinggi, yang beberapa kali mereka merepotkan barisan pertahanan dari Persib Bandung. Jadi kita tunggu saja teman-teman next match dari Persib Bandung dan juga next match dari Madura United, dan kita lihat apakah nanti tim-tim lainnya, ya seperti Persija Jakarta dan juga Borneo, bisa meraih kemenangan di pertandingan mereka besok. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.